Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Eti ya, Bu Guru. Kali ini kita belajar tentang fisika kelas 8, yaitu tentang sistem gerak pada benda ya. Jadi KD-nya adalah 3.2, menganalisis gerak benda, gerak lurus benda. Kemudian pengaruh gaya pada hukum Newton 1, 2, 3 ya. Oke, mudah-mudahan membantu anak-anak ibu dimanapun kalian berada, karena memang fisika itu perlu bimbingan, perlu tuntunan dari guru. Mudah-mudahan tayangan ibu bermanfaat bagi anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Yang belum subscribe ya, pencet tombol yang merahnya ya, subscribe, kemudian like, share ke teman-teman kalian jika tayangan saya bermanfaat. Jika masih bingung, putar lagi seperti itu ya. Oke, di meja saya sudah ada mainan ya, enak ya. Anak-anak pasti suka ya, Hot Wheel. Ini kebetulan saya pinjam punya anak saya, karena dia udah gede, udah kuliah, jadi ini nganggur ya. Tapi oke lah, buat media pembelajaran ya. Oke. Nah, anak-anak ibu, sesuai judul yaitu menganalisis gerak lurus. Nah, gerak benda lurus ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gerak dulu? Nah, gerak. Coba kalau mobil ini nih, saya dorong. Nah, kelihatan nggak kalian tadi? Nih. Iya. Apakah itu bergerak? Iya, pintar. Sekarang kalau penghapus ini dari atas saya lepas, bergerak tidak? Ya, oke. Nah, jadi bergerak adalah gimana pengertiannya? Pinter, yaitu perubahan posisi suatu benda apapun itu, mau penghapus, mau mobil-mobilan, mau remote, atau mau spidol, buku dan semuanya, atau kelapa jatuh dari pohon ya, karena udah tua plek gitu ya. Yang lebih asik lagi apa kalau durian jatuh ya, pasti dikejar orang ya, asal kita jangan di bawah pohon durian ya, nanti kejatuhan durian. Perubahan posisi suatu benda ya, misalkan durian dari atas kemudian nanti jatuh ke tanah, nanti dia posisi terbarunya adalah di tanah, itu disebut bergerak, yaitu mengalami perubahan posisi dan mengalami perubahan titik kedudukan. Awalnya di atas, kemudian kedudukannya berubah menjadi di bawah. Itu disebut dengan bergerak. Oke. Nah, sekarang gerak benda yang lintasannya lurus. Nah, ya, lurus berarti tidak belak-belok. Nah, sekarang ibu mau nanya, kalau tadi nih, perhatikan ya, penghapusnya ibu lepas, bagaimana lintasan gerak dari penghapus? Pinter, lurus ya. Jadi gerak benda jatuh, kemudian melempar benda ke atas, kemudian jatuh kembali ke atas, ke bawah, itu juga lurus. Pinter. Kemudian di jalan, apakah misalkan naik motor ada yang lintasannya lurus? Ada, walaupun tidak semua ya, tidak semua lintasan jalan itu lurus, tapi ada. Contoh tol yang lurus ada tuh, tol Cipali kan lurus terus gitu ya. Oke, itu berarti lintasannya lurus. Nah, sekarang kalau benda bergerak lintasannya tidak lurus, apakah ada? Ada ya. Jadi bergeraknya tidak lurus lintasannya. Contohnya, misalnya nih mobil-mobilan nih. Mobilannya ini di tengah-tengah, misalkan ada tugu gitu ya. Dimana, di kota mana aja banyak ya yang buletan itu ya. Kalau bundaran HI juga itu kan ada bundarannya ya. Nah, itu ada air mancurnya gitu kan ya. Nah, ini supaya untuk masuk ke belok ke arah tertentu itu nggak boleh langsung, jadi dia harus mutar dulu tuh, lihat ya. Oke, agak ke depan sini. Ya, jadi lintasannya muter, nah, berarti berupa lintasan lingkaran. Nah, ini mobilnya harus jalannya muter, melingkar dulu ya, melingkar, membuat lingkaran.
itu berarti bukan lintasan lurus, bukan bergerak lurus ya, karena lintasannya tidak lurus. Ini contoh mobil-mobilannya tuh banyak ya, mereka akan bergerak muter. Contoh lagi racing. Racing tuh gimana contohnya? Kalian pasti pintar ya. Misalkan nih, oh ini mobilnya yang mau ikut estafet, ini ada. Nah ini misalnya, supaya menang harus bisa membuat angka 8. Wah ini saya pilih mobil yang warnanya silver nih ya, mobilan silver. Nah maka si mobil ini harus bergerak muter nih, membentuk angka 8 nih. Misal 1 set sini, nah muter, oh gitu ya. Oh, balik lagi bikin angka 8. Nah itu berarti lintasannya tidak lurus tapi berupa lingkaran atau 2 angka 8 gitu ya. Nah kemudian untuk lintasan yang tidak lurus lagi, misalnya bentuknya adalah selain lingkaran adalah parabola. Parabola itu seperti setengah lingkaran ya nak ya. Misalnya nih, ini mau kita lempar. Nah supaya kena, tidak mungkin kita ngelemparnya itu seperti ini, tapi ada bentuknya lintasannya begini. Set. Nah jadi dari sini naik ke bawah. Parabola. Kalian lempar mangga ya, mangga tetangga. Jangan ya, mangga sendiri ya. Lempar, set. Nah, jadi bentuknya setengah lingkaran atau yang disebut dengan parabola. Ya, memanah, melempar sesuatu itu walaupun menembak juga ya, kelihatannya begini, pelurunya nggak jauh begini enggak, tapi jalannya adalah parabola untuk sampai sasaran. Ya. Itu menurut lintasannya ya, ada yang lurus, gerak benda jatuh, melempar bola ke atas, kemudian jalan yang memang yang lurus gitu, itu bergerak lurus. Kalau yang tidak lurus bisa lingkaran. Nah jam dinding juga bisa itu, detak dari gerakan dari si detik jarum yang berdetak gitu ya, itu juga termasuk lingkaran. Terus ada yang berbentuk tadi parabola ya, ada juga yang tidak, yang zigzag juga ada ya, macam-macam gitu ya. Nah untuk kali ini yang akan kita perdalam adalah gerak benda yang bergerak lurus ya, yaitu yang lintasannya lurus. Oke, mudah ya. Emang fisika sebenarnya asik kita pelajari, kita cintai. Insya Allah kalian akan bisa menguasai konsep ini ya. Pengetahuan dasar yang harus kalian kuasai adalah waktu kelas 7, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Waktu kelas 7 kalian sudah belajar pokok panjang, ya kan? Panjang itu satuannya adalah meter untuk MKS dan sentimeter untuk CGS. Kemudian ada waktu besaran pokok, waktu satuannya sekon atau detik ya. Nah kemudian setelah kalian tahu besaran pokok, panjang dan waktu, ini akan menghasilkan besaran pokok turunan, yaitu kecepatan, yaitu simbolnya V, yaitu apakah sebenarnya, yaitu jarak tempuh ya, atau jarak itu kan panjang ya satuannya, per satuan waktu ya. Nah ini waktu atau S per T. Nah sehingga kecepatan ini adalah kombinasi atau gabungan ya, gabungan dari besaran pokok, panjang dan waktu. Ini satuannya, jarak adalah meter, waktu adalah sekon. Jadi satuannya adalah meter per sekon. Ini akan digunakan untuk menghitung gerak benda ya, kecepatan. Kemudian besaran turunan yang kedua adalah percepatan. Percepatan itu adalah gabungan antara kecepatan dengan waktu. Kecepatan itu simbolnya A kecil, yaitu V kecepatan per satuan waktu T ya. Jadi satuan untuk kecepatan meter per sekon, kalau percepatan meter per sekon, jadi meter per sekon kuadrat. Oke. Pada detik pertama si truk ini menempuh jarak misalnya 10 meter. Pada detik kedua
itu jaraknya 20 meter. Detik ketiga 30 meter, detik keempat adalah 40 meter, detik kelima 50 meter. Ini T, yang ini S. Ya, oke. Yang ini S, ini T. Nah, sekarang berapa kecepatan truk itu? Nah, kecepatan truk yang biru ini jika seperti ini, detik pertama 10 meter, detik kedua 20 meter gitu ya, dan seterusnya. Maka kecepatan itu apa tadi? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti yang sebelah sini dibagi sebelah kiri ya. Berarti berapa? 10 dibagi 1 sama dengan 10. Yang kedua, 20 dibagi 2 jadi 10. Yang ini 30 dibagi 3 berarti berapa? 10. 40 bagi 4 berapakah? 10. Terakhir 50 dibagi 5 kan detik T ya. Berapa? 10. Semuanya hasilnya sama, 10 meter per sekon, karena ini meter, ini sekon, detik ya. Oke. Jadi dikatakan truk biru ini melakukan GLB jika kecepatannya tetap ya. Yang detik pertama 10, detik kedua 10, detik ketiga 10, detik keempat 10, kecepatannya tetap. Ini yang disebut dengan GLB. Jika mainan ini nanti akan diukur menggunakan tiker timer ya, itu akan menghasilkan titik-titik ya, akan menghasilkan titik-titik yang jaraknya sama nanti ya, jika alat itu ada di sekolah ya. Kebetulan sekolah saya agak rusak ya, jadi tidak bisa. Jadi jarak dari sini ke sini sama ya nak ya. Nah seperti itu. Tiker timer atau menggunakan tetesan oli sama ya, atau tetesan oli. Nah itu nanti polanya sama, jarak antara titik satu dengan yang lainnya adalah sama. Itu yang disebut dengan GLB ya. Oke. Untuk kasus GLB ini, jika mobil ini melaju ya dengan waktu detik pertama jaraknya 10 meter, detik kedua 20 meter, detik ketiga 30 meter, detik keempat 40 meter dan seterusnya, kecepatannya bisa diperoleh seperti ini, maka kita buat grafiknya ya. Nah, grafik yang pertama adalah hubungan antara S jarak dengan waktu. Nah, ya, oke, waktunya kan ada 5, kita buat dulu. Jaraknya sama ya, pinter. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang jaraknya nih, jarak ke atas ya. Oke, nih 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Ini 10 meter. Jaraknya sama ya, dari sini ke sini sama. 20, 30, 40 ya, kemudian 50. Nah, kita hubungkan hubungan antara jarak dengan waktu yang ditempuh ya tadi oleh mobil tadi pada GLB. Kalau 1 detik pertama 10, detik kedua 20, detik ketiga ya kita lurusin. Nah, detik keempat 40, detik kelima 50. Nah, maka kita tarik garis lurus. Set, menteng dikit ya karena nggak ada penggaris. Iya. Nah, seperti ini. Ini hubungan grafik GLB antara jarak dengan waktu. Nah, sekarang bagaimana hubungannya
kecepatan V dengan waktu T. Kecepatannya gimana? 10, 10, 10, 10, 10, mau jarak berapapun. Nah, tinggal di sini adalah waktunya, detiknya ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada detik pertama kecepatannya 10 di sini. Detik kedua 10, detik ketiga 10, detik keempat 10, detik kelima 10. Maka garis ini kita tarik lurus. Set. Nah, jadilah grafiknya datar ya. Untuk grafik hubungan antara V kecepatan dengan waktu pada GLB adalah grafiknya datar. Oke. Ya. Gampang kan? Untuk selanjutnya, saya harap untuk GLB kan masih mudah, kalian paham ya. Ya udah, kalau nggak paham nanti diulang-ulang terus, silahkan tanya ya. Oke, sekarang yang kedua adalah GLBB. Gerak lurus, berubah, beraturan. Berubah tapi beraturan ya, itu disebut GLBB. GLBB ini ada dua tipe. Yang pertama adalah dipercepat ya, dipercepat, dan yang kedua adalah diperlambat. Diperlambat, apa bedanya? Kalau dipercepat itu kayak digas gitu ya. Gerakan itu makin lama makin cepat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ibu ingin melempar penghapus ya. Penghapus ini jika ibu lempar ke bawah, bukan ibu lempar, ibu lepas saja. Nah, itu gerakannya makin lama makin cepat. Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo. Karena ada gravitasi internal. Benda apapun jatuh makin lama makin kencang, bis gitu ke bawah. Karena ada yang menarik, yaitu gravitasi. Itu berarti GLBB dipercepat. Contohnya apa tadi? Benda jatuh ya. Benda jatuh. Nah, kemudian jika mobilan berada di turunan. Mobilan berada di turunan. Pasti dia akan jalannya lebih cepat ya. Jangankan mobilan, kita juga sama. Kalian bersepeda di jalan yang menurun, itu akan lebih cepat, bahkan tidak perlu digoes, sepeda itu akan meluncur dengan sendirinya ya. Ya, jadi bersepeda di jalan yang turunan ya. Jadi di jalan yang turun ke bawah ini, makin lama makin ini. Kemudian jalan yang licin juga makin kencang ya. Oke, itu dipercepat. Nah, sekarang kalau diperlambat berarti kebalikannya gitu ya. Atau mobil misalkan lama-lama makin digas gitu ya, makin kencang makin lama, misalkan karena buru-buru ya, maka kecepatan ditambah digas gitu ya, gitu ya. Nah, kalau diperlambat kebalikannya berarti apa? Direm, makin lama makin berhenti gitu. Misalkan apa coba? Kebalikan dari benda jatuh, yaitu kalian melempar bola atau melempar benda ke atas. Makin lama makin ke titik puncak berhenti, itu makin lama makin berhenti kan ya. Nah, begitu di titik puncaknya maka benda itu akan ditarik ke bawah. Nah, menjadi GLBB dipercepat. Kemudian ditanjakan, kebalikannya ya. Kalau yang diperlambat itu ditanjakan. Kalau kalian naik sepeda ya, ditanjakan ke sana. Itu makin lama makin berat ya. Aduh, goesnya makin ini ya. Kalau kalian naik sepeda terus goes itu ya, aduh sepedanya gimana nih? Kamunya makin lama-lama mungkin sepedanya dituntun ya, karena berat. Itu diperlambat. Untuk contoh berikutnya ya, misalnya kecepatan mobil merah saya sedan. Keren ya. Nih
Nih, ini agak beda sama yang tadi putih ya, nggak apa-apa ya, biar tambah paham. Untuk GLBB dipercepat ya. Nah, ini mobil merah saya ini melaju pertama 3 ya, pada detik pertama 3 meter. Nah, ini jaraknya dalam meter ya, 3 meter, meter. Pertama 3 meter, berikutnya 8 meter, berikutnya wus gitu ya, sana makin lama makin kencang. Berapa kecepatannya ya? Nah, seperti tadi V adalah S per T. Jadi berapa? 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter per sekon. Yang kedua, 8 dibagi 2. Itu berapa? 4 meter per sekon. Yang berikutnya, 15 per 3 sama dengan 5 meter per sekon. Yang terakhir, 24 dibagi 4 yaitu 6 meter per sekon. Seperti itu. Jadi ada kenaikan gitu ya. 3, 4, 5, 6. Makin lama makin ngegas. Gitu ya. Karena buru-buru dan itu disebut gerak lurus berubah beraturan. Nah, berbasis ini kita bisa membuat grafik ya. Tadi GLB kan ada grafiknya. GLBB. Oke, kita lanjutkan dari hasil hitungan tadi. Jika kita analisis ini kan ya, jika kita buatkan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu saja ya. Ini V ke atas, ini T. Waktunya kan 1, 2, 3, 4. Kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kecepatannya. Pada detik pertama kecepatannya 3. Nah, ini kan kita buat ya 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Di sini. Pada detik kedua kecepatannya 4. Detik kedua kecepatannya 4. Nah, 4. Pada detik ketiga kecepatannya 5 ya kan gini. Nah, dan 4 kecepatannya 6. Nah, kita tarik ya 4 ke atas 6. Nah, kemudian titik-titik antara 3, 4, 5, 6 itu kita tarik garis lurus ke atas set. Maka inilah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu pada GLBB dipercepat. Grafiknya nanjak ke atas set seperti itu. Paham ya? Oke, berikutnya adalah tentang GLBB diperlambat ya. GLBB diperlambat contohnya itu apabila kita jalan nanjak, makin lama makin berat ya, makin lama bukan makin kenceng, kita makin lelah ya, apalagi bersepeda gitu ya. Berat sekali makin ke atas. Mobil juga kadang ada yang nggak ketanjak ya kalau di di jalan yang agak ekstrim ya naiknya ya gitu. Kemudian mobilnya direm juga bisa. Tadinya kenceng lama-lama ngerem gitu bisa ya. Kemudian melempar benda ke atas itu makin lama makin lambat karena melawan gravitasi. Nah, contoh kasusnya seperti ini misalnya nih ya. Ada sebuah benda misalkan. Pada detik pertama dia bisa melewati jarak 50. Detik kedua 80 meter, ya ini dalam meter sama. Ini dalam meter, yang lain dalam sekon. Nah, 90. Nah, kasus seperti ini. Nah, bagaimana? 50 dibagi 1 50. 80 bagi 2 adalah berarti berapa? 40. 90 dibagi 3 adalah 30. 80 dibagi 4 adalah 20. Pada detik keempat, detik kelimanya adalah 50 dibagi 5 adalah 10. Perhatikan nilai V-nya. V-nya makin lama makin mengecil. Ya. Jadi kecepatannya bendanya makin lama makin mengecil. Nah, itu berarti diperlambat. Nah, seperti ini.
50, 40, 30, 20, 10. Nah, jika digambarkan dengan grafik, hubungan antara V kecepatan dengan T waktu seperti tadi ya. Jarak waktunya tetap 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada detik pertama kecepatannya 50. Nah, dari sini, oke, saya dari bawah juga apa-apa ya. 10, 20, 30, 40, 50. Pada detik pertama kecepatannya 50. Nah, kita hubungin. Nah, di sini. Pada detik kedua turun jadi 40. Nah, detik kedua naik. Nah, di sini. Detik ketiga 30, detik ketiga 30, detik keempat jadi 20. Pada detik keempat, dan detik kelima adalah 10. Nah, titik yang dari awal sampai akhir kita hubungkan ya. 1, 2, 3. Nah, tanda panahnya ke bawah. Ini adalah hubungan grafik antara kecepatan dengan waktu pada GLBB diperlambat. Gitu ya. Kalau GLB gerak lurus beraturan, itu V-nya adalah tetap. Nah, kalau V tetap berarti grafiknya adalah antara V dengan T adalah seperti ini. Ya, jika digunakan tiker timer ataupun tetesan oli adalah memiliki pola titik-titiknya, jaraknya sama. Gitu. Ya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini sama, ya, sama jaraknya. Nah, sekarang kalau GLBB dipercepat, ya, kalau dipercepat itu V-nya makin lama makin besar V-nya, ya. Jadi kecepatannya semakin tinggi. Jika digambar hubungan antara V dengan T, itu pola grafiknya adalah naik ke atas, ya, seperti itu. Jika digambarkan dengan tiker timer, itu berkebalikan dengan tetesan oli ya, pinter. Nah, sama tetesan oli beda ya. Tetesan ini arahnya ke sana ya. Nah, kalau suka saya pilih salah satu ya nak ya, supaya tidak terbalik-balik. Kalau saya sukanya tetesan oli daripada tiker timer ya, maka kalau tetesan oli saya lebih suka kalau dipercepat itu makin lama makin memanjang. Awalnya pendek, memanjang, memanjang, memanjang. Jadi jaraknya tuh ya, makin lama makin panjang. Tapi kalau tetesan oli seperti ini, kalau tiker timer kebalikannya. Nah, berarti dibalik tuh ya, dari panjang lama-lama memendek tuh. Awalnya panjang, memendek, memendek, memendek. Ini untuk GLBB dipercepat. Sekarang yang GLBB diperlambat. Kebalikannya, beres. Ayo, gimana coba? Berarti GLBB diperlambat. Berarti V-nya makin lama makin mengecil. Berarti grafiknya antara V dengan T. Ini V-nya ya. V dengan T-nya adalah polanya turun grafiknya.
Kalau pakai tikar temor kebalikannya, berarti gimana kalau tikar temor? Ya, kalau tikar temor artinya berarti dari pendek memanjang, manjang, terus gitu. Kalau tetesan oli, kebalikannya, jadi dari manjang lama-lama pendek. Ya, oke, ini untuk grafik. Kemudian untuk pemecahan masalah soal, tantangan kalian di fisika adalah konversi satuan. Lihat soalnya, yang diminta apa? Jika yang diketahui kilometer, yang diminta meter, maka kalian harus konversi ya. Jadi 1 kilo itu berapa meter? Jika yang diketahui soalnya adalah jam atau menit, sedangkan yang diminta adalah misalkan nanti kecepatannya meter per detik, maka kalian harus rubah dulu sesuai permintaan jawaban. Oke, untuk membahas soal episode selanjutnya ya, nanti siswa bertanya, guru menjawab, saya coba bantu bagaimana menyelesaikan soal-soal hitungan yang berhubungan dengan kecepatan, percepatan, dan bahkan nanti gaya. Oke, dari Ibu cukup sekian untuk kali ini, untuk GLB, GLBB ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung ke video Ibu di yang lainnya ya, yang selanjutnya. Terima kasih bagi yang belum subscribe, anak Ibu silahkan subscribe. Mudah-mudahan barokallah bisa membantu anak-anak untuk memahami sedikit bagaimana itu fisika, dan ternyata mengasihkan kan. Oke, terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.